Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, umat Tuhan GBI Cempaka Mas dan seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita akan ibadah online di minggu yang terakhir di bulan Mei 2020. Minggu ini juga kita memperingati pencurahan Roh Kudus yang terjadi ribuan tahun yang lalu di mana Tuhan naik ke surga dan Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih semua untuk kita menaikkan pujian dan penyembahan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja
Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yeay. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, bertemu, berjumpa lagi dalam ibadah online tanggal 31 Mei dan kita sedang merayakan pencurahan Roh Kudus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan 10 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus, ya. Nah tema khotbah saya hari ini adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-8 saya membaca firman Tuhan buat saudara. Dikatakan demikian, Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, kata Yesus, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi jelas saudara, Yesus naik ke surga dalam Markus 16, dia dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, ya. Bukan artinya ada Allah, kemudian ada Yesus. Yesus naik ke surga, dia adalah Allah, dia adalah firman. Dia yang punya surga dan dia memposisikan dirinya, dia adalah Allah itu sendiri. Nah saudara, sebelum dia naik ke surga, dia berkata dia mengutus Roh Kudusnya kepada saudara dan saya, ya. Sebab Allah yang kita sembah itu ada roh, ya. Kalau Yesus hadir tengah dunia sebagai Tuhan, dia punya keterbatasan sebagai manusia. Dan jam yang sama dia tidak bisa bertemu di tempat yang berbeda. Tapi kalau Roh Kudus, sebab Allah itu adalah roh, dimanapun dia tidak dibatasi ruang, tembok, dan waktu. Nah, apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya? Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi fungsi daripada Roh Kudus itu dia katakan ya menginsafkan dosa supaya kita yang sudah percaya Yesus jangan melakukan dosa lagi, jangan cinta akan dosa lagi. Pun kalau kita salah dan jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya supaya saudara dan saya bertobat kembali kepada panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan akan kebenaran, ya. Supaya setiap orang yang percaya itu hidup benar. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Dalam ayat yang ke-13 dalam Yohanes 16 dikatakan begini saudara. Tetapi apabila ia datang Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus, ya, itu roh kebenaran, menuntun kita dalam kebenaran, memberikan pewahyuan ya akan firman Tuhan dan tentang kebenaran. Jadi itu fungsi Roh Kudus dalam hidup kita, setiap orang percaya. Yang ketiga dikatakan akan penghakiman, akan ada penghakiman Kristus Yesus tahta putih, ya. Tapi orang yang percaya kepada Yesus dalam Roma 8 ayat 1 tidak ada lagi penghukuman. Orang yang berjalan dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, apa sih ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya kan? Ini dia. Kita akan belajar pagi hari ini. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ya. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah yang pertama saudara, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yaitu adalah berbahasa roh.
Sama-sama katakan berbahasa roh. Ini ciri orang yang pertama dipenuhi Roh Kudus, ya. Kita sudah mendengar tadi pengajaran tentang bahasa roh, ya. Nah, saya pikir pengajaran itu sudah cukup jelas, ya. Nah, waktu terjadi pencurahan Roh Kudus yang pertama kali disebut dengan Pentakosta yang pertama, ya, waktu Yesus naik ke surga, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, tunggu di loteng Yerusalem dan kamu akan menerima Roh Kudus dalam hidup saudara, seperti Kisah Para Rasul 1:8. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan memiliki kuasa, ya, untuk menjadi saksi Kristus. Dan murid-muridnya setia, mereka melakukannya. Dan waktu yang ditunggu itu datanglah, mereka tiba-tiba dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa roh. Saudara, murid-murid berbahasa roh, ya. Ada orang-orang yang dari Frigia, Pamfilia, Mesir, dan Libya, ya. Mereka tiba-tiba kok tiba-tiba dia tahu bahasa saya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Nah, saudara, apa sih fungsi daripada bahasa roh itu? Nah, kita akan lihat, saudara, apa fungsi. Dalam pengajaran tadi sudah sangat jelas, ya, mereka berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat yang keempat dikatakan begini, saudara. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, ya, dibaptis Roh Kudus 1 kali, tapi dipenuhi Roh Kudus itu setiap hari saudara harus minta. Kemudian saudara mulai berbahasa roh. Waktu Anda berbahasa roh, ada fungsinya enggak? Ada, ya. Fungsinya adalah membangkitkan iman saudara. Kadangkala kita sudah berdoa, ya, intelek kita terbatas, tapi waktu engkau sudah terbatas karena tekanan, karena persoalan yang sedang saudara dan saya hadapi, saudara bisa berbahasa roh. Allah yang kita sembah itu roh. Dia adalah roh dan kebenaran. Nah, itu Pentakosta yang pertama. Dan Pentakosta yang kedua pada tahun 1906 di Wales, ya, orang-orang dilawat Roh Kudus, dijamah Roh Kudus. Terjadi perubahan yang sangat radikal. Para pemabuk, para penjudi, mereka bertobat semua. Mereka benci kepada dosa, hidup benar. Bahkan kalau saudara membaca cerita di Wales itu, penjara-penjara semua kosong. Dan ada satu hamba Tuhan namanya William Seymour. Dia bernubuat 100 tahun ke depan. Ya, hari-hari ini kurang lebih 100 tahun ke depan. Nah, waktu tahun 1906 itu adalah Pentakosta yang kedua. Oleh gembala sidang kita katakan. Dan hari-hari ini, ya, Roh Kudus sedang dicurahkan. Sebab di dalam Yoel 2 ayat 28-32, ini Pentakosta ketiga. Ya, semua orang akan dipakai Tuhan, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat mimpi, orang-orang tua akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Buat Tuhan, siapapun saudara bisa dipakai Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas saudara, saudara diberikan roh keberanian seperti dalam Kisah Para Rasul yang kelima itu. Tiba-tiba saudara suka bersaksi. Ya, tiba-tiba saudara suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, mulutnya nggak berhenti bersaksi, mulutnya nggak berhenti memberitakan firman Tuhan, hatinya bergelora untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, hatinya mudah dilembutkan. Itu ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Hari-hari ini Pentakosta ketiga itu sedang terjadi. Ya, Pentakosta ketiga sedang terjadi dari timur akan menjalar ke barat. Dan ke Yerusalem. Setelah itu kita akan lihat Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput semua orang benarnya. Jadi siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Maka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 berkata, jangan padamkan roh. Anda sudah dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, jangan padamkan roh, terus berbahasa roh, ya kan? Bahkan Efesus 6 ayat yang ke-18 berkata begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, Paulus juga mengingatkan supaya dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jaga. Itu dia. Jadi kita
tanda awal orang dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Jadi ciri orang yang pertama, orang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Itu yang pertama. Dan tidak cukup dengan berbahasa roh saja yang ke saudara. Yang kedua, ya, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yang kedua kita baca Galatia 5. Kita buka Alkitab kita dalam Galatia 5 ayat yang ke-6. Maksud saya ayat yang ke-16. Dikatakan perikopnya hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang kedua, ciri dipenuhi Roh Kudus, dagingnya mati. Saudara berbahasa roh, tapi kalau dagingmu hidup, sering menyalak, tahu menyalak? Binatang apa itu menyalak ya? Hah? Ya, dogi, saudara. Kalau engkau berbahasa roh penuh Roh Kudus, sebentar-sebentar berbahasa roh, tapi mulutmu pun gampang menyalak, nggak ada gunanya juga saudara berbahasa roh. Ya kan? Artinya dagingmu belum mati. Pertanyaan siapa yang memimpin hidup saudara? Roh Kudus atau daging saudara? Hidup ini pilihan, ya kan? Berbahasa roh sendiri tidak cukup, tapi daging kita harus mati. Kalau sering ngomel, sering mau menang sendiri, sering bohong, tidak peduli orang lain. Hari-hari ini kita minta Tuhan minta supaya kita peduli dengan tetangga kita, kiri kanan kita. Hidup kita, saya percaya hidup orang Kristen diberkati Tuhan. Tapi engkau tidak cukup sekedar diberkati. Engkau diminta untuk menjadi berkat. Untuk memberkati orang, daging enak enggak? Enggak gampang. Ya, Alkitab berkata lebih baik memberi daripada menerima. Faktanya, kita suka memberi atau menerima? Ada jawab saja sendiri. Ya kan? Daging suka menerima. Ya, tapi perkataan roh memberi. Anda diciptakan Tuhan bukan hanya untuk menerima berkat, tapi Anda diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Alkitab berkata dalam Matius 5, ya, lalu mereka melihat perbuatan baikmu, lalu memuliakan Bapakmu di surga. Jadi saudara, poin yang kedua, daging kita harus mati. Ingat itu. Katakan kiri kananmu, daging harus mati. Dosa membawa saudara kepada kebinasan. Tuhan mengasihi saudara, tapi Tuhan membenci dosa. Siapapun saudara, ya. Jangan bermain-main dengan dosa. Yang ketiga, yang terakhir, Galatia 5 ayat 22 dan 24. Dikatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Penuh Roh Kudus pasti berbuah. Yang ketiga, penuh Roh Kudus pasti berbuah. Jadi orang yang penuh Roh Kudus ada buah yang dihasilkan. Tadinya cinta akan dosa. Tapi waktu saudara ketemu dengan Yesus, Anda berubah, bertobat, dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang tadinya sering marah, sekarang berubah. Anda suka penuh dengan kasih. Tadinya Anda pelit, karena Anda penuh Roh Kudus, sekarang Anda murah hati. Tadinya Anda egois, lebih memperhatikan kepentingan sendiri, ya, apalagi di musim pandemi ini, ya. Semua orang banyak kekurangan. Mari kita berbagi, ya, jangan tutup mata. Padahal saudara diberkati Tuhan, padahal mungkin engkau berlimpah dengan harta. Engkau punya banyak waktu. Mari berbagi kepada orang lain. Jangan cuma perhatikan dagingmu sendiri. Ada buah yang kau hasilkan. Dan kemudian mulutmu gak pernah berhenti untuk memberitakan kesaksian betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Ya, Anda tadinya jatuh ke dalam dosa, terjerumus dan membawa kepada kebinasaan. Tapi waktu Anda penuh Roh Kudus, Anda merasakan kasih Tuhan. Anda dilimpahi hikmat, Anda dituntun oleh Roh Kudus.
Sehingga hidup saudara diberkati Tuhan lebih dari orang lain. Tapi Tuhan mau bilang kepada saudara begini, apa buah yang kau hasilkan setelah Anda bertobat dan percaya Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus? Mari berbagi kasih. Kemudian tadinya Anda kasar. Waktu Anda penuh Roh Kudus, hati Anda dirubah menjadi lemah lembut. Terutama hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta juga. Jangan sering gampang berkata goblok kepada orang lain. Ya, mencaci maki. Kalau marah tidak terkendali, bahkan setan pun tersenyum. Ya, saudara, maka Galatia 5 ayat 25 berkata begini, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Luar biasa sekali saudara. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ada buah yang dihasilkan. Sebab Roh Kudus dalam diri saudara itu berkarya, dia hidup. Maka hidupkan roh dalam diri saudara. Ya, jadilah manusia roh. Sebagaimana jemaat mula-mula dalam kisah para rasul yang kita lihat tadi, mereka dipenuhi Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ayat 41 sampai 47. Terjadi perubahan yang sangat radikal. Mereka tadinya egois, mereka sekarang berbagi. Mereka tadinya tidak mau peduli dengan orang lain, sekarang mereka suka bertekun, suka berdoa, bersatu, dan ayat yang terakhir dikatakan mereka disukai semua orang. Pesan Tuhan buat kita di tempat ini, apakah Anda disukai Tuhan? Anda pemimpin dalam gereja. Apakah Anda disukai Tuhan? Anda pemimpin dalam lingkunganmu. Apakah Anda juga disukai Tuhan? Itu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus akan disukai oleh orang lain. Yudas 1, saya tutup dengan Yudas 1 ayat 20-21 dikatakan begini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Diingatkan lagi, berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sekali lagi, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Penuh Roh Kudus itu membangun hidup saudara dengan iman yang suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, dipenuhi Roh Kudus caranya begini, buka hati saudara. Buka hati saudara. Minta sama Tuhan. Kasih tahu sama Tuhan Yesus, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Baptis saya dengan Roh Kudus-Mu. Dan saudara terima dengan iman. Dan saya akan berdoa nanti supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang belum dibaptis Roh Kudus, biar saudara di rumah juga dibaptis Roh Kudus. Dimanapun Anda berada, Anda di rumah ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Ya, buka hatimu, percaya saja, minta. Ya, kalau anak minta roti, nggak mungkin dikasih batu, apalagi minta Roh Kudus. Jadi, saudara buka hati, minta dengan iman, percaya Anda akan dipenuhi Roh Kudus. Kesimpulannya, saudara, kesimpulannya, yang pertama. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Dan fungsi berbahasa roh itu untuk meningkatkan iman. Dan ciri yang kedua orang yang dipenuhi Roh Kudus, dagingnya hari lepas hari mati. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus ada buah pertobatan, buah jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya, saudara di rumah berdoa, minta Roh Kudus. Mari angkat tangan saudara, saya akan berdoa. Yang belum pernah dibaptis Roh Kudus, buka hatimu untuk supaya engkau dilawat oleh Roh Kudus. Semua angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Bapa, sebagai hambamu, seperti juga dalam kisah para rasul 5, ada orang-orang yang dipakai Tuhan menumpang tangan. Kami terbatas hari ini tidak bisa bertemu, tapi kuasa Roh Kudus termanifestasi, tidak dibatasi ruang, waktu, dan tembok. Tuhan, aku berdoa, Engkau lihat hati pikiran mereka. Mereka yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, baptis mereka dengan Roh Kudus. Tanda pertama orang dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Remeshekata krama santara bapa. Remeshekata karaba Roh Kudus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus, terus latih dirimu supaya engkau mendapatkan pewahyuan, supaya imanmu semakin hari semakin kuat bersama dengan Tuhan. Tidak gampang menyerah dalam kehidupan ini. Dan kemudian waktu engkau dipenuhi Roh Kudus, lihat
dagingmu apakah semakin hari semakin mati. Biarlah engkau persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Itulah menjadi bau harum Kristus Yesus di hadapan Tuhan. Dan ciri yang orang yang ketiga dipenuhi Roh Kudus, ada buah perubahan, buah pertobatan. Tuhan, kami mau bertobat dari segala dosa, dari segala kedagingan kami. Kami bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Aku berdoa yang sakit di rumah Tuhan sembuhkan, yang darah tinggi, yang lever, yang jantung sembuh dalam nama Yesus. Yang bersusah Tuhan, hibur mereka, urapi mereka dengan sukacita yang datang daripada Roh Kudus. Ya dimanapun mereka berada, baik di wilayah Indonesia, bahkan di Eropa sekalipun, bahkan Tuhan dan kuasa Tuhan tak terbatasi. Aku berdoa siapapun yang menonton ini, Tuhan lawat mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini oleh hambanya Bapak Pendeta Fernando Sinambela. Dari firman tersebut kita diingatkan sebagai orang-orang yang sudah diurapi, sudah dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh, matikan kedagingan dan berbuah-buah dalam kehidupan. Pengumuman GBI Cempaka Mas untuk warta sepekan Bapak Ibu Saudara sampai dengan hari ini masih sama dengan minggu-minggu yang lalu, bahwa kita tetap beribadah online sampai pemerintah mengumumkan untuk menyelesaikan PSBB. Mengenai hal ini nanti kami akan kembalikan informasinya di ibadah online ini. Terima kasih Bapak Ibu di rumah, tetap sehat, tetap berjaga-jaga dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pagi hari ini mengenai peringatan tentang pencurahan Roh Kudus. Biarlah kami menjadi barisan orang-orang yang terus diurapi oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami menyatakan Tuhan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami memperlihatkan buah-buah Tuhan. Bukan karena kuat dan kuasa kami, tapi karena dari kuasa Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Fernando Sinambela yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan lebih heran lagi dalam setiap kehidupannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu terus menyertai dalam pelayanannya, dalam kehidupannya Tuhan. Biar orang melihat ada Kristus dari kehidupannya. Pagi hari ini kami membawa gembala sidang kami Tuhan, gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan beserta keempat wakilnya. Bapak berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu, curahkan hikmat-Mu, curahkan kekuatan-Mu Tuhan untuk para hamba-hamba kami Tuhan. Biarlah Tuhan kira terus menaungi mereka dalam setiap pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk Gembala CK9 Bapak Sony Waplau dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan juga yang menjagai kehidupannya. Tuhan menjagai istri dan anak-anaknya. Tuhan menjaga seluruh kehidupannya sempurna, pekerjaannya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati sehingga ada kuasa yang dimunculkan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Kami mengangkat tangan Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah apa yang mereka dengar pagi hari ini melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan, itu menjamah setiap hati mereka. Roh Kudus tercurah atas mereka. Roh Kudus menjamah mereka dimanapun mereka berada. Mereka menjadi orang-orang pilihan. Mereka menjadi orang-orang yang bekerja dengan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang bersepakat dengan kuasa Roh Allah. Dan dimanapun mereka berada, mereka menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan kami mau nyatakan di hadapan Kau. Kami tidak minta Tuhan untuk menghardik, kami tidak minta untuk dijauhkan dari malapetaka ini. Tapi kami minta dikuatkan Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan semua ini terjadi, kuatkan kami Tuhan. Kuatkan umat-Mu Indonesia, kuatkan umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada.
supaya lewat pandemi ini kami makin melihat bahwa hanya kepada Engkaulah kami menyembah, bahwa hanya kepada Engkaulah kami berseru, bahwa hanya kepada Engkaulah kami mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu kami mampu mengatasi, kami mampu melewati pandemik ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan yang ada di Indonesia, dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, gubernur sampai yang ke tingkat bawah Tuhan. Ada roh yang takut akan Tuhan dicurahkan atas setiap pemimpin kami. Ada satu kesepakatan Tuhan yang terjadi antara pemerintah atas sampai bawah Tuhan. Kami berdoa, kami membawa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ada roh hikmat, ada roh yang takut akan Engkau, ada roh pengertian, ada roh bijaksana. Dan kami menyerahkan mereka Tuhan dalam tangan-Mu. Kami percaya pemerintahan yang ada itu berasal dari Engkau. Dan kami telah menyelesaikan Tuhan ibadah online pada pagi hari ini. Sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online kita pagi hari ini. Oleh sebab itu, angkatlah kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah, berkat, kasih yang sempurna yang telah dinyatakan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya, bahkan dengan kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara dan saya, sampai Raja di atas segala raja datang untuk menjemput semua kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.